Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Hari Persatuan Kota Ratan. Kepada Ibu Dwi Hamid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh berkah, selawat dan salam jangan lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati. A few moments later. Assalamualaikum semuanya. Kemarin di materinya itu makeup daily atau makeup untuk kerja atau makeup instan. Nanti di sini saya akan menjelaskan dari makeup daily itu perbedaannya sama makeup kerja sama makeup instan itu apa. Tapi kita sekali jalan aja. Jadi demonya hanya satu aja. Hanya perbedaannya aja nanti yang kita kasih tahu apa sih bedanya makeup buat hari-hari, buat kerja atau buat pesta. Jadi cepat nih karena ya nggak mungkin kalau mau lebih dekat nggak apa-apa ya, boleh karena ini kan jauh. Pertama-tama sih sebelum kita make up, baiknya muka kita benar-benar udah bersih dulu dari makeup gitu ya, atau krim perawatan skincare yang dari dokter lah. Ya, aku sih pakainya Wardah ya, ibu-ibu. Ini udah merah sedikit, jadi tiap kerja pun selalu saya pakai buat lain. Jadi kita membersihkan wajah. Yang pertama jangan asal kita mengusap kayak gitu. Jadi ada arah-arahnya juga supaya tidak menambah kerutan di wajah kita. Jadi kalau bagian dahi, tarinya mulai ke luar sini ya. Mungkin maju dulu boleh, nggak apa-apa kali ya, biar dapat bentuknya semuanya. Jadi kita bersihkan dari ini keluar ya, tarikannya keluar. Yang dari bawah ke atas. Di bagian bawah juga.
Kemudian kalau seandainya malam-malam itu habis make upan, eyeliner apa gitu masih ada, kita pakainya bukan si warna tapi kita pakai yang ada minyaknya kayak gini. Aku pakainya L'Oreal. Jadi dia betul-betul kayak ngebersihin yang waterproof, yang susah dihilangkan. Jadi yang ada minyaknya. Kemudian kita lanjut pakai, biasanya saya pakai pelembab untuk melembabkan kulit sehingga dia nanti nggak dehidrasi, kering. Tapi mayoritas kalau kita di Tarakan ini kan agak panas ya ibu-ibu, jadi pelembabnya nggak usah terlalu banyak karena nanti akan bertambah keluar minyak dan tubuh kita tuh biasanya keluar minyak juga. Jadi saya pakai primer, ini juga sekaligus sebagai moisturizer. Nah, kalau kita menuangkan segala sesuatu, jangan di telapak tangan, tapi di punggung tangan. Kenapa? Karena di sini tuh clean. Kalau di sini kan kita biasa pegang apa ya. Jadi usahakan di sini. Setelah dibersihkan muka, kita pakai primer atau pelembab. Dibagi aja. Kalau kulitnya dia berminyak, jadi yang tahu kita tuh berminyak apa enggak sebenarnya diri kita sendiri. Karena kayak hari-hari itu kan kita akan tahu, oh di sini kita tuh kayaknya berminyak banget deh, di sini atau bahkan oh kering, ternyata kulit saya tuh kering. Jadi hindari juga saat seandainya kering, berarti banyakin pelembabnya. Tapi kalau dia berminyak, kurangin, tetap pakai tapi jangan terlalu banyak. Sekarang itu primer banyak banget ibu-ibu, jadi dia ada juga yang khusus untuk kulit berminyak, ada juga yang khusus kulit kering. Jadi disesuaikan agar tidak salah produk. Kok makeup saya kok gampang ini ya, gampang crack, gampang luntur. Itu biasa dari pembelian produk dan step-stepnya. Bilang licin, mengkilap, sebenarnya dia kering. Licinnya karena dia pakai si krim itu. Tapi kalau dia nggak pakai krim itu, karena kulitnya terus terkelupas, akhirnya dia sebenarnya kering. Sama dia pakai produk juga gitu ya, agak ditekan, terus arahnya juga ke atas. Sambil bertanya boleh loh ibu, jangan tegang. Saya juga tegang jadinya. Jadi model enak nih, nanti tahu-tahu ketiduran. Jadi agak ditekan-tekan juga ya, biar dia masuk ke pori-pori, nggak hanya di permukaan. Kalau ibu-ibu susah ngalis, hal yang pertama kita lakukan adalah mengalis setelah bikin primer. Jadi kalau umpamanya salah, gampang menghapusnya. Atau kita bikin alis dulu baru step-step kayak yang saya tadi primer, tapi bersihkan dulu ya mukanya tetap. Jadi itu lebih gampang kayak menyamakan kiri dan kanan. Sebenarnya saya tuh udah lama loh nggak pakai pensil alis. Saya lebih senang pakai brow powder. Jadi nanti ibu-ibu kalau sudah tahu materi dari saya, ibu praktekkan. Nanti saya coba lihat ibu-ibu ya. Kalau bapaknya nanti ada yang kesulitan, bisa bertanya. Sambil bertanya boleh loh ibu-ibu. Jadi saya lama nggak pernah pakai pensil alis, jadi pakai pensil alis lagi. Usahakan pensil alis itu tajam, runcing. Kalau dia
mukul tuh agak sulit, jadi kayak harus selalu di ini lama-lama tuh alis tuh suka saya sisir begini kalau bikin alis. Ini pertumbuhan alis ya ibu-ibu, jadi kita jangan jauh-jauh dari alis aslinya, kita arsir pelan-pelan. Kelihatan nggak ya? Lihat. Oke, bisa dilihat. Ikutin aja pertumbuhan alis ya. Kita buat dulu arsirnya kayak gini. Alis itu adalah membentuk karakter muka kita. Kalau terlalu naik, alis kita kelihatan judes. Jadi kalau mau kayak ala Korea itu dia flat, lurus, ya rata. Boleh naik hanya sedikit. Tapi kalau dia mau datar banget juga nggak bagus sebenarnya sih. Jadi ini alis ini adalah membentuk karakter. Kita arsir pelan-pelan, terus nggak usah terlalu ditekan, ngambang aja. Jadi nanti enak gerakannya. Kalau ditekan, dia lebih kaku dan susah kita untuk menggerakkan, naik turun itu susah. Saya ngambang aja. Terus lanjutkan. Jadi mau alis kecil, alis agak berisik, itu sebenarnya selera ya ibu-ibu. Kadang muka kita nih cocoknya nanti akan dapat feel-nya. Oh kayaknya saya cocoknya kayak gini deh, gitu. Oh cocoknya saya cuma diarsir-arsir aja, nggak terlalu itu. Itu nanti akan kita dapat feel-nya setelah kita kayak belajar ngalis. Rutinkan aja ibu-ibu belajar ngalis, gampang kok. Nih pelan-pelan diisi. Ini saya nggak nekan sama sekali. Ini ngambang banget. Terus bagian depannya kita biarkan, nggak usah diisi dulu Bu. Jadi nanti ada triknya supaya hasilnya lebih natural. Biasanya ada sikat, nggak cuma sepuli alis. Ada sikat alis Bu. Nah kalau kita sudah isi sebagian, ini bagian depannya nggak usah diisi. Nanti bisa kita sikat kayak ini, arahnya keluar, sehingga dia nanti ada isinya dikit-dikit. Jadi bagian di sini mulai tebal, bagian depannya nggak usah, nanti disikat seperti ini. Kalau ternyata isinya kurang nyata, boleh diisi tapi hanya ngambang tipis aja, biarkan dia natural. Terus kalau dia terlalu ngeblok itu digeser-geser gini aja Bu. Jadi hasilnya lebih natural. Ya. Sebelahnya lagi sama, ini juga saya mengambang, ngikutin bentuk alisnya juga. Ngebingkai dulu ya Ibu, biar lebih mudah. Nanti kita isi. Kemudian kita sikat lagi, isi lagi dikit-dikit pelan-pelan. Di blend lagi, intinya makeup itu harus di blend biar kelihatan natural. Capek. Kita samakan lagi karena saya harus pakai delikada, jadi harus nyamakan lagi. Kalau ini dia kenaikan, kita turunin lagi Bu. Jangan maksudnya jangan takut salah. Nanti ada triknya untuk merapikan concealer tapi tanpa dicukur. Jadi jangan sekarang
nggak baru cukur alis bisa rapi kok. Kemudian kita concealer. Nah di sini concealernya saya pakai foundation juga dari LT Pro. Produknya lokal semua Bu. Ini bisa jadi foundation. Memang ini sebenarnya foundation sih Bu, berbentuk frame. Bisa juga kayak menutupin flek-flek kalau ibu-ibu nggak mau repot di satu ini aja ibu bisa si LT Pro ini. Terus kita rapiin alisnya, kita samain ya antara kiri dan kanan, kita mulai sama. Kita mulai samakan alisnya. Tipis-tipis aja ngambilnya, jangan terlalu banyak. Dan kayak tools ini itu mempengaruhi juga Bu. Murah sih tools kayak gini, banyak di Shopee itu udah harga cuman 13.000, itu udah bagus-bagus. Jadi kalau buat Mika itu, kalau dia nggak langsung jadi ya Bu, kalau alis tuh biasanya nanti ada finishing lagi, nanti kita lihat lagi kiri dan kanan. Jadi jangan stuck buat alis lama sampai berjam-jam gitu, jangan, biarin aja. Kalau mau dikecilin, dikurangi, nanti bisa mini besarin juga bisa. Terus bagian bawah ini di blend ya, jadi udah kita kasih concealer seperti ini, terus kita rapikan pakai jari biar dia nggak ngeblok, nggak tebel. Sebelahnya lagi juga. Ada kesulitan pertanyaan, boleh sambil didemoin bertanya ya Ibu. Kalau sudah seperti ini kan kayak di bawah mata gini kan agak gelap ya Bu, kita pakai ini aja udah bagus. Saya praktekkan satu foundation ini aja sehingga emat tapi bagus kayak tatas. Jadi yang di bawah mata yang gelap, dark circle ini kita tutupin pakai si LT Pro ini foundation, agak lebih tebal sehingga nanti warnanya kan kadang suka warna abu-abu. Ibu pernah nggak kalau make upin abu-abu nggak sesuai dengan warna kulitnya? Nah itu kesalahan dalam memilih foundation. Nah ini aku pakai cuma satu aja ya Bu, dia akan nutupin bekas-bekas jerawat, flek-flek, itu dia nutup cover banget. Makanya tipis-tipis aja. Di celah-celah. Nah bagian yang ada garis smiling itu usahakan digeser begini tipis. Tapi bagian yang ada fleknya itu agak ditebelin dikit. Kalau tadi cuma lewat aja, tapi kalau yang ada spot-spot yang butuh ditutupin berulang-ulang. Tapi tetap jangan tebel-tebel juga, sehingga nanti nggak belang. Yang saya tutupin concealer di alis ini kalau bisa digeser ya, jangan sampai dia ngeblok bergaris. Jadi digeser, dihalusin, diratain sehingga nggak ada garis. Cover ya Bu, ini tuh cover, full cover banget.
Harganya cuma 88.000 tapi bagus banget. Ini LT Pro. Kalau beli yang aman itu yellow orange. Itu lebih aman ke semua jenis kulit. Kalau mau dia putih, kulitnya putih, pakainya plum rose. Terus sekarang ada keluarin baru natural. Setnya natural. Ini foundation anti badai sih saya bilang. Murah, pria tapi bagus banget. Hampir semua makeup artist pakai si LT Pro ini. Jangan lupa bagian celah-celah kayak begini Bu, itu diisi ya, ditekan-tekan. Bagian garis meling, kerutan, biasanya kita punya garis di sini. Kalau kita mengenyitkan itu ada juga yang dia punya karakter, biarpun kita senyum di sini bergaris itu tipis banget. Jadi digeser. Caranya menipiskan jangan di tap, tapi digeser, ditekan. Sehingga dia nanti nggak crack. Kuncinya itu ya Bu, supaya makeup awet itu kita dari teknik juga, selain teknik produk. Nah, bagian bawah mata juga begitu. Kenapa bagian kelopak mata nggak saya conditioning? Karena nanti bisa crack, jadi dia nanti ada sendiri. Tekniknya ada sendiri ya. Nggak dipakai foundation. Tapi kalau seandainya ibu-ibu cuman mau makeup natural tanpa eyeshadow, ya bisa di conditioning tipis saja sehingga nggak belang ya. Kemudian di sini saya biasanya kan saya pakai shading ya Bu, shading dalam, karena kalau kayak kita makeup diri sendiri kayaknya shading dalam tuh nggak perlu banget, tapi saya pakai shading di hidung. Kayak di hidung tuh penting banget. Shading hidung tuh bisa pakai foundation ya Bu, foundation yang warnanya gelap, atau pakai yang powder juga bisa, nggak perlu pakai yang cream. Ini masih berbentuk cream. Kalau cara shading hidung, ini kan cuping ya Bu, terus di sini ada garisnya dan di atas cuping. Ini cuping hidung, dia di atas ini. Gunanya untuk mempertegas tulang hidung. Gak usah terlalu yang coklat banget. Yang penting samar aja, karena nanti kita ada namanya shading luar. Kalau mau pakai foundation dalam, blush on dalam, itu sebenarnya bisa dari lipstick, jadi nggak usah beli blush on cream juga nggak apa-apa, pakai lipstick aja bisa. Nggak perlu beli yang terlalu banyak. Dapat. Pemilihan bedak tabur warna itu kalau bisa 1 atau 2 tingkat di atas warna kita, supaya dia nanti biasanya makeup itu ada namanya oksidasi Bu. Kalau kena keringat kita dia warnanya akan turun. Jadi umpamanya warnanya 1 tingkat 2 tingkat itu masih cerah, tapi kalau pas di warna kulit kita dia turun, nanti bisa gelap, muka kita jadi kelihatan gelap. Terus kalau muka kita gelap, terlalu naik warnanya, itu juga nggak bagus, nanti bisa abu-abu ya. Tapi nggak semua produk itu oksidasi Bu, ada produk juga yang dia nggak oksidasi. Jadi kalau warnanya begitu aja,
itu ada. Itu kalau produk itu foundation lokal itu punyanya botanical, itu dia nggak oksidasi. Nah, untuk pemakaian bedak tabur di atas, apalagi kalau kita sendiri, pasti kita kan begini. Jadi usahakan melihat ke atas. Kalau ada kerutan-kerutan di sini, usahakan ditet-tet dulu. Jadi ibu tet gini, supaya dia nggak crack. Bedak tabur boleh banyak Bu, karena dia nggak mengandung foundation, hanya warna aja. Tapi kalau bedak padat, dia ada foundationnya, jadi itu jangan tebel-tebel, nanti jadi dempul. Kalau bedak tabur nggak masalah. Seandainya ibu-ibu nggak mau pakai bedak padat, nanti itu di skip aja, nggak masalah. Fungsinya bedak tabur itu untuk mengunci makeup kita supaya awet. Fungsinya bedak padat itu agar makeup kita halus, kulit kita lebih halus. Jadi kalau mau tambah kelihatan halus, pakai bedak padat. Ditet-tet, jangan digeser. Setebal apapun bedak tabur, nanti dia kalau nggak nempel dengan foundationnya, dia akan rontok sendiri. Jadi jangan takut tebal banget sih gitu. Ini tuh buat kunci Bu. Jadi kalau seandainya kita tergeser gini, kita makeup kadang tuh ada yang suka tergeser, itu karena bedak taburnya kurang. Ya, jadi ya kalau kita mau perbaikin kerudung terus kok nempel, berarti itu bedak taburnya kurang. Banyakin aja nggak apa-apa, sambil ditekan-tekan juga ya, jadi jangan ngambang. Untuk bagian atas sama, kalau kita menjadikan mata ke atas dia mengkerut, ini kita rapikan lagi. Jangan sampai keadaan dia bergaris, kita tempel bedak, nanti dia akan terkunci seperti itu. Tapi kalau kita sudah bedakin terus ininya udah tipis, insya Allah dia bakal aman, bisa bertahan sampai 6 jam. Kan kita punya ya Bu, garis mailing yang benar-benar itu udah ada dari lahir, iya kan? Itu mau foundation apapun, kalau kita dibilang crack, itu pasti akan crack, karena memang udah alaminya dari diri kita gitu, dari lahir. Tapi ada tekniknya untuk memperpanjang supaya dia tidak crack, yaitu tadi. Kalau biasanya kita makeup kan sejam udah kelihatan crack, ini bisa 6 jam, bisa 8 jam, bahkan bisa sampai selesai aman. Ada yang dalam banget itu, saya sering dapetin apa? Dibedakin, semuanya dibedakin. Ini juga yang di arisan sini dibedakin. Kalau sudah dibedakin, disapu Bu pakai kuas yang tebal, kuas powder namanya. Jadi ini yang nggak nempel dengan si foundation, dia bakal rontok. Nah, ibu-ibu mau begini aja boleh, mau ditambahin bedak padat tambah bagus. Tapi terus ini kita cek, nanti ibu-ibu cek sendiri sudah kering dulu. Kalau dia sudah kering berarti dia sudah terkunci semuanya. Tapi kalau masih basah lembab berarti dibedakin lagi yang basahnya biar dia mengunci. Biasanya bedak padat saya cuman pakai kuas. Saya pakai kuas aja. Saya pakai kuas, cuman digeser-geser gini aja. Ini bedanya, yang sebelah situ belum saya kasih bedak padat, yang ini udah saya kasih bedak padat. Di
disapu-sapu itu pasti lebih halus ya. Sudah dikasih. Kelihatan nggak Bu? Lebih halusnya, lebih smoothnya itu pasti kelihatan. Karena itu tadi dia ada foundationnya Bu ini. Jadi ini tuh pemakaiannya jangan banyak-banyak, hemat, dikit aja. Terus kontur. Terus belajar mengontur diri. Jadi kalau sudah kayak bebedak ini kok kayak putih semuanya ya, nggak ada, kita harus buat kontur sehingga berbentuk wajah kita. Ini kan ceritanya kayak datar banget semuanya. Nah, biar agak berbentuk kita kasih bronzer atau kontur dalam atau powder. Bisa powder ini bisa pakai bedak yang lebih gelap Bu. Kalau kita beli makeover itu biasanya 1, 2, 3 itu ada yang lebih gelap. Jadi caranya Bu untuk bikin shading nggak perlu begitu. Biasanya kan orang-orang ada yang kayak gitu itu ya nggak perlu. Caranya dari atas telinga kita menuju ke ujung bibir, tapi jangan sampai ke ujung bibir ya kita buatnya, hanya arah aja. Ini ngambang juga Bu, hanya disapu-sapu gitu, tapi ini ngefek banget. Terus supaya dagu kita lebih terlihat shape runcing dikit, kita geser juga begini. Makeup itu sebenarnya trik ya Bu, trik instan, tapi tidak permanen. Kalau dia punya double chin di sini, ini kita kasih. Ini trik juga selain hijab buat mengecilkan muka, tapi ini tuh trik. Jadi kalau kita gini, di sini lebih gelap, nggak kelihatan. Untuk hidung juga gitu, hidung juga gitu, jangan terlalu tebal-tebal, dikit aja, sama kayak tadi. Terus kalau dia fall out keluar, sapu-sapu lagi Bu, jangan dibiarin, biar dia pas kita make-up nggak kotor kena empat. Untuk bagian hidung yang pendek jaraknya itu kita sampai ke atas, tapi kalau hidung yang udah mancung kita potong sampai di sini aja, larinya ke dalam mata. Tujuannya apa? Biar bikin hidung terlihat panjang. Kalau yang udah panjang jangan terlalu panjang, nanti jelek. Nah, jadi dimasukkan ke dalam mata sini. Di blend terus Bu ya kayak ini. Kalau mau kelihatan halus jangan hanya strap gitu aja, tapi di blend terus hingga kelihatan halus. Jadi nanti hasilnya tuh natural. Kemudian kita lari ke mata ya Bu, kita pakai eyeshadow. Nah eyeshadow itu bisa kita pakein base-nya tuh dari mana? Base-nya bisa dari lipstick supaya warnanya lebih keluar. Ibu punya lipstick yang apa tuh namanya? Yang biru biasa itu bisa dipakai buat base. Nah ini bisa dijadikan base mata juga, biar eyeshadow-nya lebih kelihatan keluar dan awet.
pakai jari aja Bu, lebih enak. Pakai jari ujungnya ini, jangan ini. Tekanan jari tengah dan jari telunjuk itu lebih lembut jari tengah. Jadi usahakan kalau jangan pakai ini lebih penekanannya lebih kuat. Jangan terlalu tinggi kalau ngasih base, jangan terlalu tinggi naik ke dekat alis. Usahakan masih di tengah-tengah sini. Warna-warna natural kita pakai warna coklat, warna oranye itu natural Bu, buat semua warna masih masuk. Mau ada lagi? Pink itu nggak natural. Jadi kalau kita pakai pink, umpamanya bajunya warna oranye itu kurang masuk. Tapi kalau warna coklat, warna oranye itu mau baju apa aja masuk. Caranya kita ngaplikasikan eyeshadow, kadang-kadang suka saya lihat eyeshadow tuh kayak ngeblok banget. Itu karena kurang blendingannya Bu, kurang sapuan kuasnya. Saya pakai warna-warna kayak gini-gini aja. Jadi caranya pakai eyeshadow itu usahakan di bawah kelopak bagian bawah dulu. Di bawah kelopak bagian bawah dulu kita fokuskan, biar dia nggak sampai ngebaur ke atas, biar nanti hasilnya natural. Ini di bawah dulu aja, nanti sisanya jangan ngambil lagi ya, sisanya baru dibuang ke atas. Ini sisa. Sama ini saya tekankan dulu yang di bawah, nggak ke atas dulu. Kemudian kita lari ke atas, gosek-gosek aja, cukup satu puas ini aja Bu. Ini kalau celah-celah yang nggak kena kekurangan foundation di tap lagi. Ada pertanyaan lagi Bu? Kalau kita main eyeshadow itu Bu, nggak usah terlalu banyak warna Bu, cukup yang satu warna aja. Nanti kalau mau kayak makeup pesta, makeup buat kerja, kalau kerja kayaknya nggak pakai bulu mata ya Bu? Enggak kan? Nah itu pakai maskara aja. Kalau pakai mau ke pesta pakai bulu mata, cari bulu matanya yang natural, jangan terlalu panjang. Kasih shimmer atau glitter. Kita kasih kayak gini. Ini kalau buat kayak ke pesta. Jadi bedanya apa sih? Ya kayak gini-gini aja. Terus kita kasih blush on. Kalau kayak ke kantor, blush on-nya tuh pemilihan blush on Bu, kalau untuk tan warna lebih gelap ataupun dia putih itu warna-warna peach itu masuk banget. Tapi kalau kulit gelap pakai pink itu harusnya pinknya gelap. Jadi jangan pink yang cerah, dia nggak akan kelihatan. Pinknya tuh yang sini-sini kayak warna ungu gitu. Nah, tapi paling bagus sih saya lebih suka peach seger.
Jadi kalau dia ke kantor tuh cukup tips-tips aja. Mungkin kalau kantor sudah kayak umpamanya kita kayak terlalu tebel ya, kok tebel banget sih, jangan dihapus biasa gitu Bu. Ini triknya. Ibu-ibu nanti dengarkan ini ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti katanya dapat door prize. Saya kasih pertanyaan, nanti ibu bisa jawab. Ini cara mengurangi warna blush on. Jadi lebih natural, smooth. Jadi kayak seakan-akan tuh merona dari dalam. Ya. Jadi mau tebel sebenarnya nggak apa-apa, nanti ditimpa lagi. Nah kalau blush on sama Bu, jadi di atasnya shading tadi ini kita buat shading. Pemakaian blush on juga gitu, di tap-tap aja. Nanti kalau sudah baru di blend. Jadi dibagi dulu, kalau udah di blend. Iya, berat tabur cukup untuk mengunci aja. Terus kalau kita mau pakai apa namanya Bu, bulu mata, suka kalau mau pakai bulu mata, kita harus pakai si eyeliner dulu biar rapi. Ini yang susah sih, kadang-kadang kita satu mata gini ya susah, merem. Jadi kalau kita pakai sendiri kayak gitu. Kalau kita pakai sendiri mungkin kita bisa ekspresi untuk menahan ya Bu ya. Nih, pasti begitu. Di atas bulu mata asli, tipis aja. Tujuannya biar jarak antara bulu mata asli dan palsu itu nggak terlihat warna kulit lem. Nah kadang-kadang tuh lem itu suka nggak kuat, itu karena dia masih basah. Jadi kalau mau ngelemming ke, ini cara pembukaan bulu mata gini ya Bu, biar bulu matanya nggak rusak. Jadi ini ditekuk seperti ini, kemudian dikeluarkan begini. Bentuknya juga masih begini. Ini nanti ngaruh juga dengan hasil kita, supaya ditempelkan dia langsung bisa. Itu biarin agak keringkuh. Mau merek lem apapun jangan basah-basah begini, dia nggak bisa rekan. Jadi digaring dulu. Terus kita sambil menunggu kering, kita langsung lipstikkan ya Bu. Nanti ibu langsung praktek. Barang-barangnya udah ada Bu untuk praktek. Warna-warna kalem Bu ini, tapi cocok buat segala suasana. Itu lebih mudah dari yang kita mau ombre. Kita fokuskan yang mau di ombre itu di bagian dalamnya aja. Warna lagi ngetren-ngetrennya lipstick ombre, tapi kalau nggak suka boleh skip ya.
Terus anu namanya jadinya mana? Ya, terus kita kasih warna agak redih. Sambil dia dulu kering, jangan dikasih apa-apa. Karena lipstiknya ini cara penempelan bulu mata, jangan tidur gini Bu. Makanya kadang-kadang bulu mata biar mau tumpuk 3 itu tertidur, nggak lentik karena salah pemasangannya. Jadi jangan tidur tapi agak naikin. Biar satu aja lentik. Ini namanya, nah kalau sudah dikeratkan, kalau sudah dilengketkan dia dinaikin. Ini namanya jahit bulu mata. Istilahnya dalam dunia makeup. Nah, dia selalu aja lentik. Tapi ya, sebelahnya lagi. Nah, biar rapi Bu, bulu mata asli dan bulu mata palsu kita satukan. Caranya dilem. Dilem bulu mata asli Bu, dikasih lem. Biar dia nggak double 3D gitu. Terus kita gabung, kalau nggak punya pixel bisa gabung pakai 2 jari seperti ini. Kalau kita makeup sendiri kan dilengketkan sehingga nanti ya lebih bagus. Jam 10 sudah, jam 7 dua udah start, sudah start. Jadi kalau acara malam, pesta malam, tapi kalau nggak ada pesta malam, ini naik. Jadi naiknya berarti di sini. Nanti habis itu turun. Selesainya alis, panjangnya alis itu dari ujung hidung sampai ketemu mata. Nah, paling panjang sampai sini Bu. Kalau kita nggak mau panjang nggak masalah. Ini teorinya membuat alis. Jadi titik di sini, titik di sini, titik di sini. Udah aku rasain. Bu, ini trik lagi kalau mau steamer atau besok kayak glowing gitu biar kelihatan glowingnya. Jadi kali ini aku nggak bawa make up lengkap seperti muanya itu. Jadi ya udah kita pakai make up yang seadanya aja. Sebenarnya biasanya juga nggak apa-apa, cuma kan nggak ada fungsinya. Setting spray itu ada fungsinya.
buat ibu-ibu Dharma wanita yang ada di rumah bisa langsung mempraktekannya langsung seperti yang saya lakukan ini. Ini nggak sendiri, udah nih pasrah, udah sih pasrah sudah. Cetar sudah.
kondisinya udah kayak kalau sampai kayak itu spesial atau seperti itu pasti bisa ada yang tapi paling nggak kayak apa sini pakai jangan ditekan pemakaian apapun jangan ditekan kalau ditekan untuk bergaris kalau kamu ya harus Selesai. Udah. Dari. Alisnya nggak bisa. Pakai. Udah. Itu di bawah di atas. Ini di atas. Di atas. Di atas. Udah mana? Saya nggak bisa. Hah? Kombinasi? Oh ini kan kombinasi orange, pink, orange sama yang bling-bling.
Jadi semoga bisa kita aplikasikan ya Ibu, ya untuk nanti pas ada kegiatan kantor, bisa juga pas undangan. Ya, kami terima kasih ke